Anak Kebanggaan, karya A.A. Nafis. Semua orang, tua, muda, besar, kecil, memanggilnya Ompi. Hatinya akan kecil bila dipanggil lain. Dan semua orang tak hendak mengecilkan hati orang tua itu. Di waktu mudanya, Ompi menjadi clerk di kantor residen. Maka sempatlah ia mengumpulkan harta yang lumayan banyaknya. Semenjak istrinya meninggal 12 tahun berselang, perhatiannya tertumpah kepada anak tunggalnya laki-laki. Mula-mula si anak dinamainya Edward, tapi karena Raja Inggris itu turun tahta karena perempuan, ditukarnya nama Edward menjadi Ismail. Nama anaknya seolah ikut tercemar, dan ia merasa terhina. Dan pada suatu hari yang terpilih menurut kepercayaan orang tua, nama tambahan itu diambilnya kertas dan potlot. Dicoba kalau anakku, Indra Budiman, sudah jadi dokter, si mati ini akan pasti dapat tertolong, katanya, bila ada orang meninggal setelah lama menderita sakit. Ompi bertambah yakin bahwa setahun demi setahun segala cita-citanya tercapai pasti. Dan benarlah, ternyata setiap semester Indra Budiman mengirim rapor sekolahnya dengan angka-angka yang baik sekali. Dan setiap tahun ia naik kelas. Hanya dalam tempo 2 tahun Indra Budiman menamatkan pelajarannya di SMA seraya mengantungi ijazah yang berangka baik. Dan semenjak itu Ompi kurang punya kesabaran oleh kelambatan jalan hari, seperti calon pengantin yang sedang menunggu hari perkawinan. Tapi semua orang tahu bahwa tidak menjadi rahasia lagi bahwa cita-cita Ompi hanyalah akan menjadi mimpi semata. Namun orang harus bagaimana mengatakannya kalau orang tua itu tak hendak percaya. Malah ia memaki dan menuduh semua manusia iri hati akan kemajuan yang dicapai anaknya. Orang jadi kasihan pada Ompi. Tak seorang pun lagi membicarakan Indra Budiman padanya. Malah sebaliknya kini orang semua seolah sepakat saja untuk memuji-muji. Oh, anak Ompi itu bukan main dia. Kalau tidak ke sekolah tentu menghafal di rumah, kata seseorang yang baru pulang dari Jakarta menjawab tanya Ompi. Indra Budiman anakku yang anak baik. Ia pasti berhasil. Aku bangga sekali. Kau datanglah ke rumahku makan siang. Aku potong ayam. Dan oleh perantau pulang lainnya dikatakan kepada Ompi, siapa yang tak kenal dia Indra Budiman? Seluruh Jakarta kenal. Seluruh gadis mengharap cintanya. Lalu Ompi geleng-geleng kepala dengan senyumnya. Bukan main, bukan main. Indra Budiman anakku itu, ia memang anak tampan. Perempuan mana yang tak tergila-gila kepadanya? Hahaha. Datanglah kau ke rumahku nanti. Ada oleh-oleh buatmu. Tambah gembira. Akan tetapi, ketika Ompi tahu aku bakal kawin, dia dapat ilham baru. Dia pun merasa pula bahwa Indra Budiman sudah patut ditunangkan. Dan pada sangkanya, tentu Indra Budiman akan gembira dan bertambah rajin menuntut ilmu sebagai imbangan budi baik ayahnya yang tak pernah melupakan segala kebutuhan anaknya. Dan diharapkannya pula kedatangan orang-orang meminang Indra Budimannya, karena di kampung kami pihak perempuanlah yang datang meminang. Untuk membuktikan kebenaran suratnya, Ompi mengirimkan foto gadis yang kebetulan ada padanya. Tidak peduli ia apa foto itu gambar dari gadis yang sudah kawin atau bertunangan. Bahwa juga tidak peduli ia apa gadis itu sudah meninggal. Ia kirim terus dengan harapan semoga anaknya tidak berkenan. Dan alangkah gembiranya Ompi, andai kata tidak ada sebuah pun dari foto-foto itu yang berkenan di hati anaknya. Di samping itu, ia sadar juga bahwa kepalsuan sandiwaranya sudah tentu akan berakhir juga pada suatu masa. Surat Indra Budiman tak datang lagi. Antara rusuh dan lega, Ompi gelisah juga menanti surat dari anaknya. Layaknya macan lapar yang terkurung menunggu orang memberikan daging. Pasai ia menunggu, dikiriminya surat. Ditunggunya beberapa hari, tapi tak datang balasan. Dikiriminya lagi, ditunggunya juga tak terbalas. Dikirim, ditunggu, selalu tak terbalas. Bulan datang, bulan pergi, Ompi tinggal menunggu terus. Pada suatu hari yang tak baik, dikala Ompi sudah mulai putus asa, datanglah Pak Pos dengan di tangannya segenggam surat. Maka darah Ompi kencang berdebar, gemetar karena ia bahagia. Tetapi alangkah remuknya hati orang tua itu,
Karena ternyata pengantar surat itu cuma mengantarkan semua surat-suratnya yang dikembalikan. Ia tak percaya bahwa surat-suratnya itu kembali. Ia seperti merasa bermimpi dan tubuhnya serasa seringan kapas yang melayang ditiup angin. Di balik-baliknya surat itu baru ia kirimkan dulu. Tapi ia tak meyakininya dengan sungguh-sungguh. Malah ia mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ia sedang bermimpi. Dan berdoalah ia kepada Tuhan agar apa yang terjadi adalah memang mimpi. Akan tetapi setiap sore, di antara jam 4 dan jam 5, Ompi kelihatan seperti orang sakit yang bakal sembuh. Dan ia sanggup berdiri dan melangkah ke pintu depan. Namun kemalangan itu bertambah lagi, yaitu ketika Ompi jatuh terduduk. Lama orang baru tahu dan memapahnya ke ranjangnya di kamar. Terlentang di ranjangnya sebuah kaca, disuruhnya supaya dipasang pada dinding yang dapat memberi pantulan ke ambang pintu depan, sehingga ia akan serta-merta dapat melihat Pak Pos mengantarkan surat Indra Budiman. Dan semenjak itu pada setiap jam 4 hingga jam 5 sore, matanya akan menatap ke kaca itu, hanya di waktu itu saja. Karena aku takut berita itu akan menambah dalam penderitaannya. Di samping itu, secara samar-samar aku elus terus harapannya yang indah bila Indra Budiman kembali. Aku pun tahu tidak ada gunanya semua, hanya satu yang dikehendakinya, surat dari Indra Budiman. Surat yang mengatakan bahwa ia sudah lulus dan telah mendapat title dokternya. Kadang-kadang terniat olehku hendak menulis surat itu. Tapi selama aku bimbang hingga gagallah rencanaku, tak sempat aku membuka surat itu. Karena di luar jala dugaanku, Ompi yang sudah lumpuh selama ini telah berada saja di belakangku. Sesaat ketika aku menerima dan menandatangani resi telegram itu, gemetar kaki Ompi dan aku kehilangan kepercayaan pada pandangan mataku sendiri. Kekuatan apakah yang menyebabkan Ompi bisa berdiri dan berjalan itu? Aku tak tahu. Bukalah, bacakan segala isinya, Ompi berkata seperti ia memerintah orang-orang di waktu mudanya dulu. Yang paling kritis sudah sampai di puncaknya. Indra Budiman dikabarkan sudah meninggal. Telegram dari anakku? Apa katanya? Pulanglah dia membawa title dokternya? Ompi bertanya dengan suara yang mendesis tapi terburu-buru berdesakan keluar. Keajaiban tidak juga datang. Aku mengangguk, sedang dalam hatiku berteriak, terjadilah apa yang akan terjadi. Ompi terduduk di kursi, matanya cemerlang memandang. Tangannya diulurkannya kepadaku meminta telegram itu. Aku merasa ngeri memberikannya, tapi aku tak bisa berbuat lain. Digenggamnya erat, katanya. Ah tidak, aku tak akan membaca telegram ini. Aku takut kegembiraanku akan meledakkan hatiku. Kau bacakan buatku, bacakan pelan-pelan, biar sepatah demi sepatah bisa menjalari segala saraf-sarafku, kata Ompi dengan terputus-putus. Panggilkan dokter, panggilkan, biar aku jadi segar bugar pada waktu anakku, Dokter Indra Budiman, datang, pergilah, panggilkan dokter, kata Ompi dengan gembira. Dan telegram itu dibawa ke bibirnya, diciumnya dengan mesra. Lama diciumnya seraya matanya memicing. Selama tangannya sampai terkulai dan matanya terbuka setelah kehilangan cahaya. Dan telegram itu jatuh dan terkapar di pangkuannya. Bukit Tinggi, 6 Januari 1956.